Cip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya rabbal 'alamin. Bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita iman, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga Allah mudahkan kita untuk melangkah ke majelis yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan, ada materi yang pernah saya sampaikan 2 minggu atau sebulan sebelumnya itu ya. Saya ingin klarifikasi biar tidak salah gitu atas penyampaian yang saya sampaikan, itu perihal bahwasanya umat Nabi Muhammad itu karena keluhuran dan keistimewaan daripada Nabi Muhammad SAW, maka tidak kekal di dalam neraka. Yaitu kesalahan di dalam saya mengutip redaksi. Jadi biar tidak salah, jadi itu klarifikasi saya biar ya, meskipun ada dasar yang sebenarnya lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ambil tentang ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, surat Duha. Saat itu kita bahas tentang keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat itu mengisahkan Nabi pernah membaca ayat Al-Quran ya. Faman, di surat Ibrahim, tentang kisah Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti jejakku, maka dia bersamaku di surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga membaca tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Jika engkau menyiksa atau mengadab kepada mereka, maka sesungguhnya mereka itu hambamu yang memohon belas kasihan atas kesalahan umatnya Nabi Isa saat itu, ke memohon ampunannya. Maka Nabi mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ummati. Jadi yang diminta ya, setelah membaca ayat-ayat tadi, seakan umat Nabi Ibrahim itu bisa care terhadap umatnya biar nggak masuk neraka gitu, biar nggak disiksa. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad tidak ingin kalah dan tidak ingin juga umatnya masuk neraka. Maka sambil menangis Nabi Muhammad mengangkat tangannya, Allahumma ummati yang disebut. Maka
Allah kirimkan Jibril. Ya, Jibril cepat-cepat turun, sampaikan kepada Nabi Muhammad, ada apa yang membuat dirinya menangis. Maka turunlah itu ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian sampaikan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sungguh kami akan ridha kepadamu pada umatmu dan tidak akan menyengsarakannya. Nah, ada riwayat bahwasanya Nabi bersabda SAW, idan wallahi la arda wa wahid min ummati finnar. Saya tidak ridha satu pun umatku masuk neraka. Jadi sebuah tamanna, harapan. Jadi harapan Nabi Muhammad, doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya satu pun tidak ingin masuk neraka. Makanya jadi aneh ketika ada orang udah masuk Islam, ya, udah masuk Islam, udah dia mau dia mengerjakan ibadah, kok disesat-sesatkan, neraka-nerakain gitu ya. Itu kan kesian, nggak ingat dengan ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih, tidak mau umatnya masuk neraka. Ya. Tapi ada yang ingin umatnya Nabi Muhammad ingin masuk neraka. Nah, itu klarifikasi saya bahwasanya ayat itu bukan menandakan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu tidak kekal. Jadi bagi yang kafir ya kekal, ya. Bagi yang kafir kekal. Baik itu. Nah, kita akan masuk tentang yang saya akan sampaikan. Judul kita kali ini adalah barokah. Ya, sering kita dengar ya dapat barokah. Kita datang ke ini silaturahmi biar dapat barokah. Cium tangan ke kiai biar barokah. Ya. Nah, itu barokah itu apaan sih? Benda apaan gitu? Kita perlu tahu kan apa barokah, Pak. Nah, jadi perlu tahu juga. Nah, itu saya bawa referensinya dia kelihatan ilmiah gitu. Baik, barokah itu secara bahasa ya artinya tumbuh, ya an-numu atau ziyadah, bertambah. Jadi al-barokah itu artinya tumbuh, nama atau ziyadah atau bertambah. Nah, bertambah apa? Kebaikan. Penggunaannya akan berubah sesuai kalimat. Ada yang berbentuk isim atau kata benda, ada yang berbentuk kata kerja. Kalau disifati kepada Allah, kayak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi tabaraka ini kan tabaraka fi'il madhi, pakai fi'il, bentuknya past tense. Ya. Itu artinya adalah maha suci Allah, maha tinggi Allah. Kalau disematkan dengan Allah, dan itu nggak bisa kita pakai. Misalnya rubah saya memberkahi, nggak bisa karena Allah itu yang punya. Jadi kalau digunakan fi'il madhi hanya khusus untuk Allah. Ya. Nah, kalau disematkan dengan tambahan yang lain, kita sering ya dengar barakallahu fiik. Nah, itu kan kita pernah gunakan ya. Barakallahu fiik. Apa itu maksudnya? Kalau barakallahu fiik artinya ay tabi'ul khair ladaihi. Semoga Allah memberikan keberkahan
semua keberkahan menyertaimu. Tabi'un ladaihi, tabi'ul khair ladaihi. Semoga keberkahan menyertai. Tapi kalau dalam Al-Quran penggunaan tabarok, barokah, fi, jadi barokah fi'il madhi pada fi itu jatuhnya pada benda. Ya. Misalnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kalau itu berbeda, bukan itu. Tunggu. Oke, jadi ada seperti itu. Jadi ada yang kalau pakai fi itu pada benda. Kalau alaik itu pada insan atau pada bashar. Kan kalau kita menghadiri pesta pernikahan atau kepada kawan kita, ucapan doanya apa, Pak? Apa enggak? Kita tahunya mabruk doang ya. Mabruk itu udah apa ya? Kata yang sudah salah kaprah gitu. Jadi sebenarnya itu yang kalau mengikuti kaidahnya adalah mubarak, diberkahi. Mubarakulan. Semoga engkau diberkahi. Kalau mabruk itu salah, bukan arti sesungguhnya. Tapi karena sudah banyak yang pakai, jadi benar aja. Itu Pak. Yang penting maksudnya ke situ lah gitu. Nah, kalau kita mengucapkan kepada kawan kita yang nikah, itu kan ada doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu doa itu Nabi ajarkan itu. Jadi ada doa itu ada season yang Nabi sering mendoakan pada season itu. Melahirkan, kasih doa, ya. Terus, tapi kita kan di bahasa Indonesia kan aja gitu kan. Yang intinya ke situ, Ustaz. Tapi doa yang dikasih oleh Nabi itu lebih manfaat, lebih besar, ya manfaatnya. Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan kepadamu keberkahan, ya. Jadi keberkahan itu selalu mengikuti kamu. Wa baraka alaik, tetap keberkahan itu padamu sehingga kamu menjadi langgeng dan mendapatkan keturunan. Jadi kata itu cocok. Kemudian kalau melahirkan apa? Barokah lagi. Barakallahu lak. Barakallahu laka fil mauhub, ya. Semoga Allah memberikan atas anugerah yang diberikan kepada engkau berupa bayi, ya. Mauhub, kalau perempuan mauhubah berarti. Fasyakartal wahid, dan kau patut bersyukur kepada yang memberi kepada Allah. Wasyidda rizqahu, ya. Terus wa asyudda birrabb. Ya, intinya semoga nanti kelak besar anak itu akan berbakti kepada engkau. Jadi ada doa terus. Seperti itu. Ya. Nah, berkah ini macam-macamnya banyak. Ya. Ada macam-macam berkah. Jadi ada yang bikin berkah itu muncul kepada kita. Ada yang memang berkah itu Allah kasih, ya. Jadi kalau kita datangi, kita dapat keberkahannya. Jadi kalau saya mengistilahkannya itu, keberkahan itu seperti Allah kasih wifi yang dipegang
malaikat. Keberkahan itu kita dapatkan sebetulnya. Misalnya apa? Rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan memunculkan berkah. Jadi malaikat itu pasang langsung dipencet wifi-nya, bertebaran itu, sehingga kemanfaatan kebaikan di dalamnya itu didapat. Ya. Ya, yang pertama tadi tempat yang atau rumah yang selalu dibacakan di dalamnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika dibacakan malaikat turun, tentunya keberkahan akan muncul di dalamnya. Ya, orang yang sering baca Al-Quran, jiwanya tenang. Ya, jiwanya tenang, tidak gelisah. Ya. Meskipun banyak permasalahan dalam jiwanya, banyak permasalahan, ya, tapi ketika dia bacakan dia Al-Quran, maka jiwanya akan tenang. Karena di situ muncul berkah Al-Quran. Nah, ini sebab-sebab hasil mendapatkan barokah. Yang pertama pada makanan. Ya. Kalau makan itu baca bismillah. Kalau sudah alhamdulillah. Kan ada lagunya di Bang Roma itu, Pengaji Roma. Ya. Kullu amrin dhi balin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Fi riwayatin fahuwa ajza. Aqta artinya terputus barokah. Ya. Jadi artinya kalau kita nggak baca bismillah ketika awal makan itu, ya setan ikut. Ya. Setan itu ingin ikut makan. Ya. Makanan yang kita makan kalau nggak baca bismillah, kayaknya kadang-kadang tiba-tiba sakit perut, atau nggak kenyang-kenyang, ya, karena setan ikut makan di dalamnya itu. Tapi kalau baca bismillah, ya, insya Allah, ya, dengan keberkahan baca bismillah bisa sehat tubuh kita. Gitu. Meskipun ada larangan-larangan dari dokter, kadang-kadang ada keyakinan yang tinggi, tawakal kepada Allah, ya. Karena yakin begitu besar pada Allah. Tadinya dia pantangan suatu makanan karena dia lagi pingin gitu. Ya, alhamdulillah Allah berikan keberkahan dari makanan itu. Ya. Yang kedua adalah menjaga salat. Ya. Wa'mur ahlaka lis-salati wastabir 'alaiha. Ini. Perintahkan wa'mur ahlaka, keluargamu. Ya. Wastabir 'alaiha. Ada wasbir, ada wastabir. Wasbir itu cuma 4 hurufnya. Nah, ini wastabir jadi 5. Istabir 5 bertambah. Kalau dalam kaidah nahwu, bertambahnya susunan kata bertambah makna. Artinya apa? Kalau nyuruh atau ngajak keluarga kita untuk sholat, itu nggak bisa sekali. Kalau sabar, artinya bangunin subuh sholat. Nah, bangunnya udah tinggalin. Itu sabar kali doang. Tapi wastabir terus-terusan dari kecil sampai besar. Artinya wastabir itu harus benar-benar kekuatan sabarnya itu jangan habis. Kan ada istilah sabar itu ada batasannya. Ada batasnya. Padahal kalau urusan sholat itu yang digunakan Al-Quran adalah wastabir. Jangan pernah dihabiskin sabarnya. Ya. Terus dari mulai kecil sampai dewasa
perintahkan terus sholat, jangan ingatkan terus. Ya. Nah itu karena hidup dia akan jadi berkah. Gimana tidak, sholatnya ada bolong-bolong, ya keberkahan tidak akan datang kepadanya. Berikutnya ar-ridha bima qasama Allah. Ridha, rela dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Ya. Inna Allah yabtalil 'abda fima a'tahu. Sungguhnya kadang-kadang Allah memberikan bala, cobaan kepada hambanya apa yang diberikan. Ya. Jadi Allah berikan harta, ya, bisa jadi itu harta berupa benda, ya, atau bisa jadi istri, bisa jadi anak, ya. Faman radiya bima qasama Allah lah, barang siapa yang ridha atas yang Allah berikan, ya, jadi bisa jadi anaknya kan misalnya kurang sempurna, ya, Allah kasih memang sudah begitu, ya. Tapi dia ridha terhadap yang diberikan oleh Allah, barakallahu fihi wa usrihi, maka Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Wa man lam yarda lam yubarik lahu fihi wa lam yazid ala ma kataba lahu. Enggak. Kalau enggak ridha, menggerutu mulu, bahasa Betawi menggerutu apa? Ngomel mulu, ya. Ini aduh, kok anak saya dapat begini, ya. Atau rezeki kok, aduh, harusnya dapatnya lebih nih, oh segini nih, itu nggak ridha, ya, nggak ridha, nggak diberkahi hidupnya. Jadi udah itu terus-terusan nantinya dia akan. Tapi kalau dia ridha terhadap yang Allah berikan, maka Allah berkahi hidupnya, insya Allah. Ya. Yang berikutnya qanaah bil qalil, merasa cukup, qanaah terhadap apa yang sedikit, ya. Jadi kadang-kadang sedikit itu membuat jadi berkah, ya, karena muncul dari qanaah, itu cukup, ya. Kadang-kadang dikasih belanja kan ibu-ibu, ya, ini dikasih belanja bulanan atau mingguan, ya udah, alhamdulillah dikasih cukup, insyaallah mudah-mudahan cukup seminggu, ya. Dikasih sekian kan, ya, akhirnya karena dia merasa cukup, akhirnya cukup hidupnya, ya. Faman qana'a biribhin qalilin kathurat mu'amalatuhu wastafada min tikrariha ribhan katsiran wa bihi tadhharul barakah. Ya, baik tentang rezeki nyari usaha, ya, kadang-kadang lagi pilot, untungnya kok dikit gitu, ya alhamdulillah Allah udah berikan yang sedikit ini, ya, masih Allah kasih, ya. Maka dengan rasa qanaah dalam dirinya, berkah turun padanya, insyaallah. Kana Ali radhiyallahu anhu yaduru fi suqil Kufah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkeliling inspeksi ke pasar, ya. Kemudian berkata, ma'asyara tujjar khudul haq, wahai para pedagang, ambillah hak-hak, taslimu la tardu qalilur ribh fataharrumu katsira, ya. Ambillah dan jangan menolak yang sedikit dari keuntungan yang kalian dapatkan. Fatahrumu katsira, maka akan menghalangi kamu dari keberkahan yang banyak. Bisa jadi dengan awalnya dia qanaah akan menjadi keberkahan berikutnya, ya, keuntungan buat dia nanti. Berapa banyak orang yang tegar terhadap kesusahan atau dari bersyukurnya yang sedikit menjadi sukses, ya. Para pengusaha, ya, kadang-kadang dia jatuh bangun, dia udah buat usaha, gagal lagi, usaha, gagal lagi.
tapi karena dia merasa ini yang Allah kasih dan dia membuat pelajaran apa yang dia pernah coba, karena terus dari kegagalan itu Allah kasih keberkahan karena kebenarannya. Kemudian berikutnya adalah sedekah minal mal, ya, bersedekah. Nah, ini penting nih. Jangankan untuk mendapatkan barokah, menutup dosa kita aja disunahkan untuk bersedekah. Kita pernah menyakiti orang, lupa orangnya, bahkan ingat sih sama orangnya, cuma udah gak ketahuan orangnya di mana. Ya, ini gimana ya saya cara membalasnya ya. Ada cara membalasnya atau cara minta maafnya, ya minta doa, ya Allah ampunilah fulan yang pernah saya zalimi dia. Cara kedua, setelah doakan itu kepada orang itu, sedekah. Saya niatkan sedekah ini untuk menutupi kesalahan saya pada atau orang yang pernah saya zalimi. Nah, itu sedekah luar biasa. Dan sedekah itu menutup bala. Dan gak pernah dalam Islam kaidah bahwasanya orang yang bersedekah itu hartanya habis, nggak ada. Atau gara-gara sedekah jadi miskin, nggak ada. Jadi kalau sedekah maka insya Allah akan tambah harta karena ketetapan dari Allah. Ya. Berikutnya apa yang membuat berkah itu muncul? Wa min asbab tahsil barakah silaturahim. Nah, di antara yang memunculkan berkah adalah silaturahmi, membangun hubungan atau silaturahmi. Ya. Nah, ini penting ini. Apalagi menjelang pemilu. Ini momen-momen perpecahan di hadapan kita sekarang. Mudah-mudahan kita enggak melakukan kayak tetap bersatu, kita menjaga silaturahmi. Ini diantara majlis taklim kita ini mempererat silaturahmi dan besar pengaruhnya kita dikumpulkan di dalam surga. Besar sekali pengaruhnya nih. Allah nanti kita ini di akhirat nanti saling kenal, ya. Bisa jadi nanti Pak Inu, ya, karena masuk surga duluan, ada yang belakangan manggil, ya, Jangan lupa ya. iya, bisa jadi kan. Pak Ino, manggil kan Pak Ino, jangan lupa saya sini pulang. Ya, akhirnya kalau banyak amalnya, tariklah kawannya di majlis taklim ini. Ya, jadi menjaga silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang rizkinya pengen lancar, yang terus-menerus rizkinya lancar, falyasil rahimah, maka sambungkanlah silaturahmi, ya. Yang silaturahmi itu pada guru, ya, pada guru-guru, pada sanak famili, ya. Sekarang silaturahmi kan cukup dengan WhatsApp, ya bisa juga dengan WhatsApp. Tapi beda rasanya ketika berhadapan langsung, ya. Ini kan ngaji aja berhadapan langsung sama di Zoom akan malu. Hah? Ini kameranya ditutup. Kaca di Zoom. Di Zoom ya bisa jadi di mana duduknya, suara di mana. Ya berbeda. Malaikat pun bisa turun lebih banyak lagi di dalam majelis yang berkah ini. Ya.
Jadi itu. Dan umur pun yang tadinya Allah tetapkan pendek bisa jadi panjang umurnya gara-gara silaturahmi. Karena apa? Orang yang silaturahmi itu senang bercerita, bergembira, ya, bahkan bisa mendapatkan solusi ketika ingin ada masalah. Ini ada gini-gini ini, ada yang kawan bantu. Karena silaturahmi, tadinya sedih dia jadi senang, ya. Yang senang itu menumbuhkan rasa pede. Nah, pede itu akhirnya panjang umur. Nah, ijtima' ala ta'am. Ini juga bikin berkah nih. Berkumpul, makan-makan, nah itu bikin berkah ini, ya. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu kulu jami'an wa la tafarraqu fa inna barakah ma'al jamaah. Makanlah bareng-bareng. Wa la tafarraqu, jangan misa-misa. Ya, misa maknanya di sini bisa jadi satu nampan bareng, bisa jadi begini juga bareng, bisa, ya. Fa innal barakah ma'al jamaah. Berkah itu selalu muncul dari berjamaah, ya. Berkah itu muncul dari berjamaah, ya. Jadi sering-sering aja buka open house gitu. Insyaallah. Yang berikutnya nanti kita bicara tentang yang menghalangi berkah. Ini kita yang bisa bikin dapat berkah, ya. Saya tulis ini tadi saya ngaji dulu jadi nggak sempat nulis ini. Al-bukur fi talabil rizq. Pagi-pagi nyari rezeki itu bikin berkah. Karena udah Nabi doakan, Allah barik fi bukur. Allah barik ummati fi bukurnya, ya. Allah barik di ummati fi bukurnya. Ya. Kama qala Nabi SAW, ya Allah berkahilah kepada umatku di dalam paginya. Jadi pagi-pagi itu kalau berangkat bekerja itu keberkahan akan didapat segala gitu. Gimana Ustaz yang tadi malamnya udah begadang untuk bekerja? Ya, karena untuk mengumpulkan kekuatan lagi nggak apa-apa, itu kan beralasan, ya. Beralasan. Kemudian lagi as-sidqu fil bai'. Ini yang bikin berkah adalah jujur dalam berdagang, ya, bermuamalah, berdagang, ya, atau berusaha. Jadi kalau dagang itu kadang-kadang ada strategi yang customer itu kadang-kadang merasa dirugikan gitu. Biar dapat di harganya dinaikin, padahal dibilang diskon. Naikin dulu harganya, diskon 50%, harganya segitu. Itu nggak jujur. Ya diskon, ya. Kalau mau diskon memang dari harga sebelumnya segitu, nah dikurangi, itu ada kejujuran. Tapi sebelum diskon dinaikin dulu, itu nggak jujur. Nah itu nggak berkah kayak gitu. Ya. Dan kalau dagang itu kan ada namanya khiyar, memilih selama beberapa itu bisa seorang customer itu mengembalikan barangnya. Itu kadang-kadang ada yang tertulis setelah keluar dari toko barang nggak bisa dikembalikan. Itu nggak Islami banget itu. Jadi selama masih bisa tenggang waktu yang beberapa hari itu masih boleh, ya. Kecuali yang memang barangnya itu barang yang cepat habis, cepat hancur, makanan kayak gitu, itu memang harus cepat rusak. Min asbab tahsil barakah, yang diantara sebab-sebab dapat barakah juga adalah istighfar, ya. Sering istighfar itu mendapatkan barakah. Istighfar itu bukan dapat barakah juga, bukan barakah dong. Bisa dapat harta banyak, ya, rezeki yang banyak, dapat anak, ya.
Karena dalam Al-Quran dikatakan wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ya. Dan Allah berikan perpanjang hartanya dan anak-anaknya. Jadi sering-sering baca istighfar. Berkata Nabi Hud alaihissalam dalam Al-Quran, ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, banyaklah baca istighfar, mohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubat kepadanya, maka akan diturunkan kepadamu keberkahan dan kekuatan, ya. Dan jangan sekali-sekali wala tatawallu mujrimin, kamu berpaling kepada orang mujrim, orang yang berdosa. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah berikan jalan keluar bagi urusannya. Kesedihan akan Allah berikan kebahagiaan, dan rezekinya min haitsu la yahtasib. Nah, itu istighfar ya. Ada lagi masih banyak lagi ya. Nah, sekarang mawani'ul husul barakah. Hal-hal yang bikin barokah itu tidak turun. Nah, ini perlu juga kita perhatikan ini. Yang pertama adalah aklus suht, memakan barang yang haram. Ya. Nah, kalau udah masuk ke dalam daging, itu bisa mempengaruhi kepada kejiwaan kita. Orang yang sering makan korupsi atau makan barang haram lah, ya, jangan berhati-hati dari barang yang haram. Barang haram itu bisa timbul dari usahanya, ya, usahanya yang haram atau dari menipu, ya. Maka dari makanan yang hasil usaha haram itu akan masuk ke dalam darah kita, menjadi darah daging, menjadi watak kepribadian kita, dan bisa menurun kepada anak kita. Alhamdulillah. Nah, itu makanya Nabi mewanti-wanti jangan sekali-sekali mengambil harta yang haram. La yadkhulul jannah lahman nabatan min suhut. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari hasil barang yang haram atau usaha yang haram. Alhamdulillah min dzalik. Itu yang mencegah daripada keberkahan hidup kita. Az-zulm. Yang kedua, yang berikutnya adalah berbuat zalim. Berbuat zalim pada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, pada orang tua, apalagi kepada guru, kepada kawan. Nah, kalau berbuat zalim, keberkahan hidupnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hammal hakim bijur aw amila bihi adkhalahu Allahu naqsan ala ahli mamlakatihi hatta fil aswaq wal arzaq wal zara' wal dara. Ya, ini berlaku pada ya zalim itu kalau kita di keluarga adalah kepala rumah tangga. Kalau yang lebih tinggi di atasnya adalah kepala negara atau misalnya hakim, ya. Barang siapa yang berlaku zalim, ini berkata Wahab bin Munabbih, ya, maka Allah masukkan ke dalam jiwanya itu akan rasa kekurangan, ya, atau dikurangi keberkahannya, atau menjadikan negerinya itu kurang berkah, atau kampungnya kurang berkah. Kalau dia sebaliknya, lawannya zalim adalah adil. Kalau berbuat adil, maka keberkahan akan muncul di dalam negerinya, di dalam kampungnya, di dalam rumah tangganya, ya. Kemudian
ma'asi wa dzunub. Ini juga menghilangkan berkah dalam hidup, ya. Berbuat maksiat, ya. Karena orang yang melakukan maksiat, melakukan berbuat dosa itu serta-merta berkah itu hilang dalam jiwanya, dalam hidupnya. Hadis mengatakan inna rajula la yahbubu rizqa bidzanbi yusibu. Sesungguhnya seorang itu terhalang atau diharamkan rizki baginya karena dosa yang dilakukannya. Ya. Kemudian apa lagi? Al-khiyanah fil bait. Ya, khiyanah, berbuat khianat di dalam rumah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Idza kanat fil baiti khiyanah, dhahabat minhu barakah." Kalau ada khianat, ya, di dalam rumah tangga itu, maka berkahnya hilang. Ya. Selingkuh itu kan masuk dalam khianat, ya. Ya. Baik selingkuh itu yang istri atau yang suami, ya. Memang selingkuh itu awalnya nggak ketahuan, Bang. Ya. Gimana Ustaz kalau kawin diam-diam, itu termasuk khianat gak? Kalau kawin diam-diam bisa jadi, tapi kalau dia mampu untuk menyatukannya, maka berkah itu muncul. Ya, Gimana? kalau bisa menyatukannya. Ya. Jika ada istilah, ya. Jadi sekarang muncul tuh Pak, ya. Muncul sekarang Mampu itu lah. lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya betul. Ya itu. Jadi minta izinnya nggak usah, minta maaf aja belakangan. Udah jadi, udah terjadi. Allah aja maaf. Jadi jangan sampai keberkahan itu